Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Saya tanya ke Bang Abalin. Bang Abalin, tadi ada bacaan dari Bang Ray bahwa ini ada hubungan kausalitas antara deklarasi Pak Anies sebagai bakal capresnya Nasdem dan dianggap kemudian merenggangkan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh katakanlah sebagai ketua umum Partai Nasdem. Itu kayak menjadi penyebab atau kausalitas nanti besok ada kira-kira besok ada reshuffle atau ada hal lain yang dibicarakan di lingkaran istana? Ya, kalau kita orang sekolahan, kalau kita mengerti sebagai warga negara yang baik, kan kita tahu bahwa ketika partai politik dan semua partai koalisi itu menyatu, kemudian partai-partai politik menyerahkan kader-kader terbaiknya membantu presiden dalam pemerintahan, maka urusannya adalah otoritas tertinggi pada presiden. Bahwa partai politik itu tadi benar sekali itu, sahabat saya Nasdem luar biasa, pinter, luar biasa. Artinya partai-partai politik itu di parlemen dalam rangka kontrol terhadap mekanisme atau kebijakan-kebijakan pemerintahan yang dilakukan. Kalau orang menyerahkan kader terbaiknya dari partai politik kepada presiden, kemudian membentuk kabinet, maka angkat dan berhentinya menteri itu kan menjadi tugas dan kewenangan presiden. Sudah sampai pada batas waktunya, sudah selesai. Ya. Kewenangan mutlak itu ada pada presiden. Kan? Iya, kewenangan mutlak. Tapi pertimbangan, Bang Abalin, pertanyaan saya soal pertimbangan presiden. Kenapa dengan pertimbangan presiden? Iya, tadi kan saya coba mengaitkan, kalau kata Bang Ray, ada kausalitas antara deklarasi Nasdem terhadap... Iya, tanya sih, Pak. Saya tanya si Ray. Oh, kenapa baik. Bisa begitu hebat dan pandai? Baik, coba saya tanya kalau ke Bang Ray kalau gitu ya. Oke. Itu sebentar urusannya itu. Bang Ray, ditanya balik ini. Yang ditanya itu Bung Abalin. Bung Abalin, orang menanya, apa benar pernyataan Ray Rangkuti itu bahwa reshuffle-nya akan dilaksanakan besok itu ada kaitannya sebagai respon terhadap aktivitas Nasdem yang melakukan deklarasi. Jangan saya diminta lagi nyuruh karena saya udah buat itu pernyataan itu. Makanya tadi saya bilang begini. Makanya tadi saya bilang, apakah saudara meyakini bahwa presiden memiliki hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan menteri? Secara normatif iya. Itu udah selesai diskusi kita, Bung Abalin. Yang kita diskusikan sekarang, benar nggak? Kewenangan untuk memberikan reward and punishment. Itu udah selesai diskusinya, Bung Abalin. Yang kita diskusikan sekarang, jika presiden melakukan reshuffle besok hari, apakah itu benar sebagai reaksi atas sikap Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden? Seperti dinyatakan, diasumsikan oleh Ray Rangkuti. Itu persoalannya sekarang, Bung Abalin. Makanya saya tanya ke Bang Abalin. Itulah yang saya bilang, kenapa sepandai itu Bung Ray bisa mengambil analisa. Ya tinggal dijawab aja benar apa enggak gitu loh Bung Abalin. Benar nggak kira-kira? Nah, menurut Bang, saudara boleh memberikan pernyataan. Saudara memberikan pernyataan. Nah, ini sekarang dikonfirmasi kepada mau meramar, mau menjadi ahli nujum juga nggak ada masalah. Iya, sekarang mau dikonfirmasi ke Bung Abalin. Iya, betul. Benar Itu konteks pertanyaan saya Bang Abalin. Enggak, Rai sudah ada di situ, Chris. Tanya aja sama dia. Lu harus klarifikasi ke saya itu. Iya, justru tadi itu pernyataan Bang Ray. Makanya saya konfirmasi ke Bang Abalin, benar tidak kira-kira pertimbangan presiden adalah itu, gitu ya? Itu yang mau saya konfirmasi. Yang saya mau katakan begini. Yang saya mau katakan bahwa undang-undang memberikan kewenangan mutlak kepada presiden untuk memberikan reward and punishment kepada presiden terhadap menteri-menterinya. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya atas hak subjektif yang dimiliki oleh presiden. Hak subjektif itu bisa jadi juga tadi saya katakan ya, atau yang dikatakan oleh Bang Ray ya tadi ya, Bang Abalin ya? Bagaimana maksudnya? Ya, hak subjektif tadi yang dimaksud sama Bang Abalin bisa jadi juga masuk dalam tadi pertimbangan yang mungkin jadi bacaannya Bang Ray tadi. Ya, pengamat. Dia akan mengamati, dia akan
mengamat sama meramal enggak ya? Ya mengamatilah, gitu kira-kira. Menganalisis. No problem, itu hak-haknya, biasa saja. Iya, coba itu Menganalisis, Oke. mengkalkulasi. Baik, Bang Rifki, tentu PDIP menangkap juga bagaimana spekulasi atau apapun lah istilah yang digunakan oleh Bang Abalin tadi, bahwa ada analisis-analisis yang mencoba mengaitkan antara pilihan politik Nasdem dengan nanti ada reshuffle kalau jadi. Kalau PDIP sendiri melihatnya bagaimana? Ini respon yang wajar memang harus dilakukan oleh Presiden, sebagai tadi dikatakan oleh Bang Abalin bahwa ini adalah sanksi terhadap mereka yang menurut Presiden mungkin tidak disiplin dalam hal etika politik atau apapun. Saya tidak bilang sanksi, reward. Apa? Reward, oke. Ya. Reward and punishment. Ya. Punishment bahasa Indonesianya apa, Bang Abalin? Oke, kita dengarkan jawabannya Bang Rifki. Ya, PDI Perjuangan tentu memiliki mata, telinga, dan data ya. Misalnya Pak Jarod Saiful Hidayat, selain sebagai Ketua DPP Partai, beliau kan ditugaskan oleh partai sebagai anggota Komisi 4 DPR RI. Komisi yang salah satu atau salah dua mitra kerjanya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian LHK. Nah, kalau kita lihat rapat-rapat dengar pendapat antara Komisi 4 DPR RI dengan kedua menteri ini, Bung Rai dan pemirsa sekalian, kita bisa melihat bagaimana kemudian berbagai kebijakan yang dilakukan oleh dua kementerian ini kerap kali itu kontraproduktif dengan visi yang disampaikan oleh Presiden. Percepatan perizinan misalnya, kita masih menemukan banyak sekali proses pelepasan kawasan hutan yang kemudian memperlambat berbagai macam proyek strategis nasional. Saya pernah duduk di Komisi 5 DPR RI misalnya, Presiden mengamanahkan perpindahan pelabuhan dari Sungai Musi di Palembang menjadi Pelabuhan Samudra di Palembang. Kemudian Pelabuhan Samudra yang disetujui oleh Presiden untuk menjadi lokasi pelabuhan itu berada di kawasan hutan. Kementerian Perhubungan di satu sisi di-endorse untuk menyelesaikan proyek itu dengan cepat, tapi kemudian perizinan untuk melepas kawasan agar kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat lain untuk pelabuhan itu tidak dilakukan oleh Kementerian LHK, dan itu berlarut-larut. Itu Anda bayangkan, itu program strategis nasional yang merupakan direktif dari Presiden. Dan banyak lagi cerita-cerita lain yang seperti itu. Di Kementerian Pertanian juga punya beberapa catatan-catatan yang sangat serius itu. Jadi artinya PDI Perjuangan itu bicara berdasarkan data, fakta, kinerja, bukan kebencian. Kalau di dalam agama saya, orang Islam ini, dalam Al-Quran, kebencianmu terhadap seseorang atau suatu kaum tidak boleh membuat kamu tidak berlaku adil. Dan karena itu PDI Perjuangan saya kira memperlakukan pandangan kami terhadap postur kabinet, kinerja kabinet itu dalam konteks tersebut. Adapun dinamika-dinamika yang tadi saya katakan, sepanjang kemudian dinamika itu tidak beraroma oposisional baik di pemerintahan maupun di parlemen, tentu kami tidak ada masalah, dan kami tentu bisa membedakan yang mana emas, yang mana loyang gitu. Kita semua bisa kemudian mengklaim diri sebagai emas, tapi kemudian emas dan loyang itu sangat jelas perbedaannya. Dan karena kita sama-sama berada di areal yang sama, berada di dalam satu ruang koalisi yang sama dalam pemerintahan dan parlemen saat ini, tentu kami bisa melihat dengan seksama hal-hal tersebut. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam sistem presidensial yang kita anut, saya sepakat dengan Bung Ali Mokhtar Ngabalin bahwa Presiden memiliki prerogatif penuh terhadap hal ini. Apa yang menjadi dasar Presiden? Presiden sebetulnya tidak perlu menjelaskan kepada publik. Alasan dan kepada kita. Apa alasan untuk melakukan perubahan termasuk reshuffle terhadap kabinet, bongkar pasang terhadap anggota kabinet. Yang perlu Presiden sampaikan itu hanya kepada parlemen, bahwa kabinet yang dia tunjuk, menteri-menteri yang dia tunjuk sebagai pembantu Presiden, itu memiliki performa yang baik untuk menjalankan tugas-tugas eksekutif atau pemerintahan. Baik. Itu secara normatif dan dalam tataran yang ideal. Saya coba kaitkan dengan realita politik saat ini ketika kita coba untuk ngobrolin soal ini, soal apakah besok ada reshuffle, apakah siapa dan mungkin partai mana yang bakal keluar dari jajaran kabinet. Saya coba untuk tanya, tadi menarik dari awal Bang Rai bilang, saya nggak yakin besok, tapi mungkin Maret.
Kenapa Maret kira-kira menurut Enggak, Bang Ray? saya- Jangan dijawab dulu. Oh, iya. Kita harus jeda, usai jeda kita nantikan jawaban dari Bang Ray. Kenapa nggak besok tapi Maret? Sesaat lagi.